Ketemu lagi nih edisi Beasiswa Kaltim tahun 2024. Hari ini kita akan bahas tentang Juknis Stimulan Siswa. Bapak Ibu rekan-rekan saya semuanya, petugas pendataan setiap satuan pendidikan, sebelum memulai nanti mendaftar, mari kita sama-sama memahami, melihat kembali apa yang ada di dalam Juknis Beasiswa Kaltim tahun 2024 agar nanti memudahkan dalam proses pendaftaran berikutnya. Tahap pertama yang harus kita perhatikan adalah alamat websitenya. Ini harus paham dulu. Mohon nanti disampaikan kepada siapapun yang akan nanti ikut mendaftar di sini. Yang kedua adalah informasi-informasi penting yang ada dalam website seperti informasi pendaftaran. Kita baca dulu, kita lihat. Nah, ini informasi yang ada bahwa pendaftaran beasiswa Kaltim untuk siswa dimulai dari tanggal 5 Maret sampai dengan 15 April tahun 2024, sedangkan mahasiswa dimulai dari tanggal 20 Maret sampai dengan 30 April 2024. Semua pendaftarannya melalui laman beasiswa.kaltimprof.go.id. Mekanisme yang lain, kita diminta untuk melihat petunjuk teknis pada masing-masing kategori dan jenis beasiswa. Maka kita akan coba lihat seperti apa posisinya, juknisnya bagaimana, kita akan lihat sama-sama. Kita mulai masuk ke Juknis Stimulan Siswa. Oke, kita lihat dulu apa sih isinya ya. Kita perhatikan. Nah, yang harus diperhatikan dalam nanti sebelum memberikan atau mengisi data nilai atau apapun itu, ini yang sering kita lupakan yaitu juknisnya atau petunjuk teknisnya, di mana yang harus kita perhatikan adalah jenisnya dulu. Pertama kita lihat dulu, misalnya kita cari, oke, ini dia sasarannya dulu. Kita melihat di sini sasarannya adalah siswa yang berasal dari Kalimantan Timur dan atau bersekolah di Kalimantan Timur. Yang kedua, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK sederajat yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian di lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu sasarannya. Kemudian kita coba lagi, kita lihat jenisnya ya. Jenis beasiswa. Kita coba cari. Oke. Ini dia jenis beasiswanya. Ada beasiswa stimulan umum dan ada yang stimulan siswa khusus ini. Kemudian stimulan sertifikasi keahlian keterampilan. Ini dia, kita coba kita lihat. Stimulan siswa itu masuk diberikan pada jenis ini ya. Prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Kemudian yang stimulan siswa khusus diberikan kepada siswa miskin, anak berkebutuhan khusus, berasal dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal, dalam kurung 3T, anak garis miring cucu veteran, anak korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, penghafal kitab suci Al-Quran, ini sekurang-kurangnya 1 juz, siswa lanjut atau sekolah, siswa lanjut sekolah ya, atau siswa yang kembali bersekolah, ini baru, dan pertimbangan khusus. Kemudian bagi mereka yang untuk stimulan sertifikasi keahlian, ini khusus ditujukan bagi lulusan SMK sederajat ya, yang lulus paling lama 2 tahun, yang sedang saat ini mengikuti sertifikasi keahlian. Kemudian kita coba lihat lagi di syarat khusus. Syarat khusus. Oke. Ini dia. Syarat khusus pendaftaran. Nih. Prestasi non-akademik. Nah, ini dia nih. Prestasi non-akademik ini harus diperhatikan surat keterangan yang diberikan ke sekolah. Jadi Bapak Ibu, orang tua murid atau wali muridnya yang ingin mendaftarkan anaknya, mendaftarkan teman-teman yang peserta didik ya, ingin mendaftarkan diri dalam kategorinya beasiswa Kaltim stimulan yang non-akademik, prestasi non-akademik, maka yang harus kita perhatikan adalah memberikan, ini dia, yang prestasinya ini, seperti ini penghargaan-penghargaan.
Ada sertifikat, piagam, penghargaan di kejuaraan keagamaan, pendidikan, sains, seni budaya dan olahraga yang minimal nih diselenggarakan oleh seperti ini ya, dari yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian dari Kemenak, dari MUI, KONI ataupun pengurus cabang olahraga minimal tingkat provinsi. Ini kategorinya juara 1, 2, dan 3 yang diperoleh dari tahun 2022. Jadi kalau perolehannya tahun 2021 atau sebelumnya itu tidak bisa. Jadi mulainya dari tahun 2022 minimal tingkat provinsi juara 1, 2, dan 3. Lanjut kita masuk ke stimulan khusus ini. Miskin. Surat keterangan yang diberikan oleh orang tua siswa maupun siswa sampaikan kepada satuan pendidikan, sampaikan ke sekolah ya. Nanti sekolah lah yang akan melakukan verifikasinya, kemudian nanti sekolah lah yang akan nanti saat akhir dalam pendaftaran akan menerbitkan bukti atau menerbitkan surat keterangannya yang memang sudah disiapkan di template yang ada, tinggal tanda tangan saja nanti. Intinya Bapak Ibu, orang tua maupun adik-adik yang sekolah, sampaikan saja dokumennya ke sekolah, tidak perlu sampaikan ke dinas atau yang lain atau disampaikan ke tim BKT atau tim sekretariat beasiswa Kaltim. Cukup semuanya disampaikan ke sekolah masing-masing. Kemudian ini juga berasal dari daerah 3T. 3T ini SK-nya yang ada dari Kementerian Desa, yang Kemendes ya. SK daerah-daerahnya ada di situ. Nanti bisa dilihat wilayah mana saja. Kalau agak kesulitan, misalnya ada sedikit kesulitan, bisa nanti melihat di aplikasi yang tertera pada setiap sekolah. Nanti ada wilayah-wilayah yang memang kami siapkan di sana. Anak cucu veteran ini ya. Surat keterangan anak kandung atau cucu veteran ini yang dikeluarkan oleh sekolah maksudnya berdasarkan surat keterangan anak kandung atau cucu veteran dari Legiun Veteran. Jadi sekolah menerima surat keterangan anak kandung atau cucu veteran dari Legiun, kemudian sekolah akan menetapkan mereka masuk kategori anak _ cucu veteran. Nah itu dia. Lalu bagaimana dengan yang anak korban KDRT? Surat keterangannya dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Provinsi Kalimantan Timur dan atau kabupaten kota setempat. Nanti setelah sekolah menerima surat keterangan ini, barulah sekolah bisa menetapkan dalam jenis atau kategorinya anak korban KDRT. Lalu lanjut lagi, penghafal kitab suci Al-Quran, ini hafid atau hafidzohnya ini sekurang-kurangnya 1 juz. Jadi sekurang-kurangnya 1 juz. Surat ini nanti dapatnya bisa dari ini ya, lembaga penyelenggara pendidikan Al-Quran, sertifikat syahadah yang berbahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh lembaga penyelenggara pendidikan. Jadi Bapak Ibu sampaikan saja ke sekolah, nanti sekolah akan melakukan verifikasi, kemudian dia masuk nanti ke jenis yang seperti apa, ke kategori yang seperti apa. Lalu ini dia, yang baru tadi ya, siswa lanjut sekolah, _ siswa kembali bersekolah, dalam kurung siswa yang kembali sekolah dari putus sekolah atau drop out atau tidak lanjut ke jenjang atau tingkat selanjutnya dengan batas usia tidak lebih dari 25 tahun saat pendaftaran. Ini misalnya ada siswa lulus SD, lalu tahun kemarin di tahun 2023 belum melanjut ke SMP. Lalu di tahun 2024 ini dia lanjut SMP, maka itu masuk kategori siswa lanjut. Lalu bagaimana yang misalnya siswa ini tahun lalu atau 2 tahun lalu tidak sekolah atau drop out atau mengundurkan diri atau berhenti atau apapun itu judulnya, kemudian kembali lagi bersekolah saat ini, di semester ini kembali sekolah, maka silakan letakkan dalam kategorinya siswa lanjut sekolah _ siswa kembali bersekolah. Itu ya, nanti sekolah langsung yang menetapkan. Nanti ada dokumen atau isian instrumennya, yaitu asal sekolahnya dari sekolah mana sebelumnya. Itu ya Bapak Ibu semua, rekan-rekan saya semua. Nah ini dia. Ini harus kita pahami bersama-sama, termasuk dengan pertimbangan atau kejadian khusus. Ini hasil dari rekomendasi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan sertifikasi keahlian atau keterampilan
lulusan SMK sederajat paling lama 2 tahun, yaitu lulusan tahun 2022 yang saat ini sedang mengikuti program keahlian atau keterampilan di lembaga sertifikasi profesi itu bisa juga ikut mendaftar. Tapi ingat, pendaftaran seluruhnya dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Jadi alumni apapun, misalnya alumni SMK berapa, silakan datangi ke satuan pendidikan masing-masing dan silakan daftar di sana. Begitu Bapak Ibu ya, rekan-rekan saya semua. Intinya dokumen apapun itu sampaikan ke sekolah, nanti sekolah yang akan melakukan verifikasi dan sekolah yang akan mendaftarkan secara utuh. Lalu bagaimana dengan yang prestasi prestasi akademik? Prestasi akademik seluruhnya didata oleh sekolah. Iya. Ini dia. Prestasi akademik seluruhnya didata oleh sekolah, kemudian peringkatnya silahkan sekolah yang menetapkan. Intinya bagi kami, selama siswa tersebut sudah memenuhi kriteria dengan standar ketuntasan yang ditetapkan oleh sekolah, maka itu sudah masuk dalam kategori akademik. Jadi seperti itu. Jadi apakah dibatasi atau tidak itu kembali kepada sekolah. Kami tidak ada melakukan pembatasan dan sistem tidak melakukan pembatasan jumlah pendaftar yang akan diusulkan oleh sekolah. Jadi silakan Bapak Ibu di sekolah yang menetapkan, Bapak Ibu sekolah yang tahu kondisi di sekolah, dokumen-dokumen yang ada simpanlah di sekolah dan tidak perlu dibawa kemana-mana. Dokumen itu akan menjadi rujukan kami saat dilakukan verifikasi faktual ke sekolah-sekolah sesuai dengan nanti kategori atau penetapan sebagai calon penerima. Begitu Bapak Ibu ya. Ya hari ini teman-teman saya semua pendata. Sedangkan untuk pendaftarannya nanti dimulai tanggal 5 ya. Dimulai tanggal 5. Jangan lupa pendaftaran itu bukan bagaimana kecepatan kita dituntut, tapi yang diharapkan adalah ketelitian dan kecermatan kita dalam meletakkan pendaftaran yang seperti apa, kategori yang seperti apa yang sesuai dengan peserta didik kita, karena semua yang tahu adalah sekolah. Sekali lagi, jangan terburu-buru, perhatikan baik-baik saja dulu. Sedangkan username dan password untuk sekolah akan diberikan oleh admin kabupaten, kota maupun admin provinsi nanti di tanggal 5. Jadi tanggal 5 barulah distribusi user dan password untuk login ke web beasiswa, untuk login ke sekolah. Jadi saat ini pahami baik-baik juknisnya, baca berulang kali juknis yang ada, kemudian alur yang ada. Jangan lupa ini ada tambahan, perhatikan di bagian informasi. Beasiswa ini banyak ragamnya. Beasiswa ini ada tuntas, ada stimulan. Lalu lihat ya, di sini selalu ada namanya beasiswa kerjasama Pemprov Kaltim dan ada juga beasiswa yang kerjasama dengan yang lain-lain. Kita berikan contoh dulu ya. Kita ada beasiswa kerjasama Pemprov Kaltim dan Unsurya di tahun 2024. Ini bagi adik-adik, bagi rekan-rekan semua yang saat ini ingin daftar, silakan dibuka. Ini ada program D3, Aeronautika dan AMTO. Ini ada proses tanggal-tanggal pentingnya nanti masuk. Seperti ini ya. Ini dia salin ijazah. Silakan daftarkan. Dan ini masuk dalam kategori kerjasama Pemprov dan Unsurya. Jadi metode seperti itu. Nah, nomor WhatsApp-nya juga ada. Ini ya, silakan dihubungi. Jadi jangan lupakan informasi atau jangan tinggalkan informasi-informasi yang ada, karena beasiswa Kaltim itu ada tuntas dan ada stimulan, dan juga seluruh informasinya ada di web resmi beasiswa.kaltimprov.go.id. Baik Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan saya semua yang hari ini siap-siap untuk mendaftarkan seluruh peserta didiknya, semangat, sukses selalu, dan pesan kami selalu bacalah juknis ini dengan baik, perhatikan informasi yang ada di website agar seluruh data yang ada nanti menjadi data yang valid. Untuk bagaimana tata cara mengisinya, bagaimana tata cara mendaftarnya nanti akan saya jelaskan dalam video berikutnya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.